Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil haqqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, sedikit akan menyampaikan tentang penyakit yang menghambat terwujudnya keluarga sakinah. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain untuk saling mencintai dan saling mengasihi satu sama lain. Firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Innahu fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan atau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistakon ghalidun untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Demikianlah 3 dasar sebagaimana dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Di sini karena tadi mewujudkan atau penyakit yang menghambat terwujudnya keluarga sakinah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah, undang-undang dan kompilasi hukum Islam yang telah terpapar di atas tadi. Jadi rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi sakinah. Sakinah yaitu ketentraman jiwa, mawaddah yaitu rasa cinta, rahmah yaitu kasih sayang. Dalam rumah tangga yang islami, seorang suami dan istri harus saling memiliki atau harus saling memahami kerukunan dan kelebihannya, kekurangan dan kelebihannya, serta harus tahu hak dan kewajibannya dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami. Jadi harus saling mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing. Di sini ada faktor-faktor yang menjadi kendala atau menjadi penyakit yang menghambat tumbuhnya keluarga sakinah dalam keluarga.
Yang pertama yaitu kemewahan. Kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup yang mewah. Sebaliknya, kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran dalam keluarga yang mempunyai hidup mewah, mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup keluarga. Yang kedua yaitu akidah yang keliru atau sesat. Di sini masih banyak misalnya mempercayai dukun, magic, dan sejenisnya. Jadi, bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal dalam sebuah keluarga. Sedikit ada masalah, sedikit ada ujian dari Allah, mereka percaya dengan dukun, kemudian mencari dukun atau magic untuk menyelamatkan keluarganya. Itu yang dijalankan atau akhirnya menjadi kerusakan dalam sebuah rumah tangga. Jadi jika ada suatu ujian dari Allah, maka juga kita akan kembali kepada Allah, karena semua manusia itu ada ujiannya, baik ujian itu buat rumah tangga, buat keluarga besar, buat anaknya, atau bagi kita sendiri. Tetapi jangan sekali-kali kita mendekati magic atau dukun. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang tidak halal atau thayyiban. Jadi menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram itu cenderung mendorong pada perbuatan yang haram, juga semakna dengan makanan tadi. Kemudian juga yang kita pakai, yang kita kenakan, maka semuanya haruslah kita dapatkan dengan yang halalan thayyiban. Jadi bukan hanya hal yang kita makan, tetapi juga hal yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat yaitu pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya. Di sini dapat mendatangkan will atau pil. Jadi jangan sekali-kali kita menyimpan pil di rumah. Pil di sini bukan pil obat ya Bu, tetapi pil itu adalah pria idaman lain. Benar Pak? Ada yang menyimpannya? Mudah-mudahan kita tidak ada menyimpan will atau pil dalam sebuah keluarga. Pil tadi pria idaman lain, will adalah wanita idaman lain. Jadi jangan sekali-kali kita menyimpan pil atau will. Karena itu akan menjadi atau penyebab hancurnya keluarga kita. Oleh karena itu suami atau istri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim. Sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi tetap suasana psikologis berduaan akan dapat mengiring pada perselingkuhan atau hubungan yang tidak sehat. Jadi kita semua harus berhati-hati dalam menjaga silaturahim kita kepada sesama atau lain jenis kita. Jadi tetap berhati-hati dalam menjaga silaturahim. Kemudian yang kelima yaitu kebodohan. Di sini kebodohan ada yang bersifat matematis, jadi logis, dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangannya, hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logis, sosial, dan matematis sosial. Maka sering terjadi pertengkaran dalam sebuah keluarga. Jadi kita harus meminimalisir suatu permasalahan. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hempaskan, atau jangan ada masalah dalam keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam yaitu akhlak yang rendah. Jadi akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku kita. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus
pada perilaku rendah yang sangat merugikan. Jadi juga harus berhati-hati menjalankan bagaimana batin hati naluri kita. Kemudian yang ketujuh, jauh dari agama. Agama adalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama dijamin tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seolah menjanjikan padahal itu palsu atau kebohongan dalam hidup kita. Jadi dari penyebab penyakit yang menghambat terwujudnya keluarga sakinah tadi adalah 7. Mudah-mudahan dari 7 tadi kita dapat terhindar dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti harapan setiap orang yang berkeluarga. Demikianlah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.